Operasi tangkap tangan kembali menyasar pemimpin daerah. Kali ini terjadi di Kabupaten Rejang Lebong, Bengkulu. Komisi Pemberantasan Korupsi mengonfirmasi penangkapan Bupati Muhammad Fikri Tobari bersama Wakil Bupati Henry dalam sebuah operasi senyap Senin 9 Maret. Tindakan hukum ini menjadi sinyal keras bahwa praktik lancung di tingkat pemerintahan daerah masih menjadi tantangan besar bagi penegakan hukum di tanah air, terutama dalam menjaga integritas pengelolaan anggaran pembangunan di daerah. Penangkapan tersebut diduga kuat berkaitan dengan praktik pemberian imbalan atau fee dari pengerjaan sejumlah proyek infrastruktur yang bersumber dari anggaran daerah tahun ini. Tim mengamankan sejumlah 13 orang yang kemudian dilakukan pemeriksaan awal. Dari 13 orang tersebut, selanjutnya tim membawa 11 orang diantaranya untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut di Jakarta, dan 11 orang tersebut saat ini sudah tiba di gedung KPK Merah Putih. Salah satunya adalah Bupati Rejang Lebong. Kasus di Rejang Lebong seolah menjadi repetisi dari deretan panjang kasus serupa yang menjerat pemimpin daerah lainnya dalam beberapa waktu terakhir. Beberapa di antaranya, Abdul Aziz, Bupati Kolaka Timur, Provinsi Sulawesi Tenggara, yang ditangkap KPK 7 Agustus 2025 atas dugaan suap proyek sebesar 9 miliar rupiah. Selanjutnya, Gubernur Riau Abdul Wahid, yang dicokok 5 November 2025 atas dugaan pemerasan proyek di Dinas PUPR Riau. Ia diduga menerima uang sekitar 7 miliar rupiah terkait proyek tersebut. Disusul pada 7 November 2025, KPK menangkap Bupati Ponorogo, Sugiri Sancoko. Sugiri ditangkap atas dugaan kasus suap dan gratifikasi terkait jual beli jabatan. Ia diduga menerima uang sebesar 900 juta rupiah dan 1,4 miliar rupiah dari fee proyek. Sebulan kemudian, tepatnya 10 Desember 2025, dua kepala daerah juga terjerat kasus dugaan korupsi. Keduanya adalah Bupati Lampung Tengah, Provinsi Lampung, Ardhito Wijaya, yang diduga terlibat kasus suap proyek, serta Wakil Wali Kota Bandung, Erwin Afandi, yang ditetapkan tersangka oleh Kejaksaan Negeri Bandung atas dugaan wewenang dalam pengadaan barang dan jasa di wilayah pemerintahan Kota Bandung. Terakhir, pekan lalu, KPK menangkap Bupati Pekalongan Fadia Arafik dalam kasus fee pengadaan barang dan jasa. Wakil Ketua KPK Fitroh Roh Cahyanto menyoroti bahwa pola korupsi semacam ini kerap dipicu oleh birokrasi yang belum sepenuhnya bersih dari kepentingan jangka pendek dan tekanan finansial. Ia memandang bahwa pemberian fee seringkali menjadi dalih bagi pejabat untuk melegalkan penerimaan uang dari pihak swasta guna membalas jasa atas kemenangan tender tertentu. Menurutnya, tanpa adanya komitmen kuat untuk memutus rantai suap dalam setiap proyek fisik, integritas pemerintahan daerah akan terus tergerus oleh kepentingan ilegal para pemegang kekuasaan. Kondisi kerawanan ini sebenarnya juga tercermin dalam indeks survei penilaian integritas yang dirilis oleh KPK, di mana angka rata-rata nasional sebesar 72,32 atau dalam kategori rentan. Ini menunjukkan risiko korupsi masih tinggi, dengan potensi kerawanan tinggi pada suap dan gratifikasi. Fakta di lapangan kian mengkhawatirkan, dengan besarnya persentase responden yang mengaku melihat secara langsung adanya pemberian uang pelicin atau gratifikasi di lingkungan kerja pegawai publik. Tingginya biaya politik menjadi faktor utama yang membuat kepala daerah sangat rentan terjerumus dalam korupsi fee proyek. Kebutuhan dana yang sangat besar untuk mahar politik, biaya kampanye, hingga penggerakan saksi memaksa para calon mencari sumber dana cepat, baik sebelum maupun sesudah menjabat. Proyek pembangunan daerah akhirnya seringkali dijadikan alat untuk membayar kembali utang budi kepada para donatur politik atau pengusaha yang telah memodali pencalonan mereka sebelumnya.